Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau belum makan malam ini payah nggak salam. Entah yang salamnya kurang semangat atau memang ya produk ibu-ibu ini memang goda lah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Pak RT beserta para perangkatnya, yang saya muliakan tokoh masyarakat di RT 6, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah malam ini yang telah hadir, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang pertama sebelum Ramadan adalah untuk ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Yang pertama, mohon diingat sekarang sebelum masuk Ramadan 1444-2023, masih presiden yang kemarin, berapa puasa yang belum dibayar. Jangan sampai puasa tahun ini datang, tahun kemarin belum lunas. Oh, ibu-ibu ada biasanya setiap tahun seminggu. Bapak-bapak kadang, Masya Allah, bukan seminggu, 30 hari. Kok bisa dulu waktu masih zaman jadi setan apa iblis ya? Sekarang kan sudah hijrah, makanya puasa. Dulu masih jadi setan, Masya Allah, makanya namanya puasa. Sahur ikut, puasa enggak. Memang kalau pelaku itu diam dia biasanya. Ingat itu, ada orang bertanya, Ustaz, bisa nggak tahun kemarin atau dulu saya pernah hamil? Nggak puasa 30 hari. Terus tahun ini menyusui. Tahun depan menyusui masih. Tahun depannya lagi anak kedua. Terus yang 3 tahun kemarin Ustaz bisa diputihkan. Enak kan ibu bisa diputihkan. Kami pun mau kalau kayak gitu. Jadi berapa dia bu? 90. Masya Allah. Kelengar juga tuh kodoknya bu. Maka dicatat betul-betul. Kalau mati kita puasa ini boleh digantikan soma'an waliyuhu kata Rasulullah. Ada satu orang bapak-bapak mati. Bapak-bapak nggak mau, ibu-ibu lah mati. Dua-duanya nggak mau. Ada si fulan mati. Meninggalkan puasa, maka ahli warisnya wajib mengqodokkan. Bagaimana supaya ahli waris itu tahu kalau kita ini punya puasa qodok? Maka dicatat dalam satu lembaran, dibulatkan, masukkan dalam laci. Nanti kalau ibu bapak mati, anak pasti mencari harta warisan, maka dibukanya laci. Pas dibukanya ada 5 gulung. Oh, 5 hektar nih kata dia. Pas dia ambil, buka rupanya jadwal puasa yang belum dibayar. Tapi karena anak ini berbakti pada orang tua, dia nggak mau makan sendiri, maka diteleponnya abang, diteleponnya dia. Assalamualaikum bang, ada apa dek? Ini bang, ada harta warisan yang kita bagi nanti malam. Datang habis sisa bang ya. Telepon lagi adiknya, Assalamualaikum dek, ada apa bang? Nanti ada harta warisan yang kita bagi malam nanti. Datang habis sisa, jangan sampai terlambat. Berapa gulung bang? 5 gulung. Datanglah abang sama adik itu bang. Pas dibuka, apa yang 5 hektar? 50 hari satu orang. Rupanya bapaknya tak pernah. Maka diingat-ingat bu, berapa puasa yang belum dibayar? Masih ada kesempatan hari Senin, besok, Selasa, Rabu. Masih 3 hari, jadilah daripada nggak sama sekali. Dibayar itu adalah hutang. Minimal kalau bapak nggak bisa ninggalkan harta, ninggalkan puasa tadi. Ini kan ada oleh-oleh untuk anak.
minimal. Nah, maka dihitung. Yang kedua, poin yang kedua adalah kita ini adalah namanya manusia, mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Nah, kalau kita sudah namanya tempat salah dan lupa, berarti kita semua ada potensi untuk buat salah dan ada potensi untuk lupa. Bapak-bapak ada yang nggak punya salah, Pak? Ini saya lihat muka-muka bersalah semuanya. Ibu-ibu ada, Bu? Yang nggak punya salah, tolong angkat tangan, Bu. Nggak apa-apa, kami terima kok angkat tangan. Ada? Semua kita punya salah. Baik salah sama manusia, kadang salah sama binatang, apalagi salah kepada Allah. Maka jurus yang paling tepat bagi seorang beriman adalah kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau orang bersalah dengan saya memaaf. Dan udah selesai ceritanya. Nah, pernah saya sering cerita sama ibu-ibu. Kadang bertetangga kita, tetangga Masya Allah. Nah, anak kita mungkin 1-2, nggak terlalu ribut. Anak tetangga mungkin ribut. Nah, maka kita yang tersakiti sudah maafkan aja, wajar aja, anaknya 13. Jangankan bapak sebagai tetangga, emak ayahnya pun pening. Jangankan di luar rumahnya, dan dalam rumah pun pening. Nah, maka kita maafkan. Kalau nggak ada dia, rumah pun sepi kan sebelah gimana, anaknya tewas semua, Pak. Nah, itu orang yang buat salah, kadang kita yang buat salah. Masya Allah, pohon mangga berbuah, kita bungkus semuanya, tak kita kasih sama tetangga tuh. Padahal kalau dalam hukum bertetangga, kalau ada buah itu nyampe ke tetangga, itu haknya tetangga tuh, Bu. Kalau ibu punya tetangga yang tak dikasihnya buah seperti itu, gampang caranya, siram aja dengan racun. Sama-sama kita tak makan. Habis itu ibu kan pernah siram racun sama yang punya. Macam-macam bertetangga di kiri kanan. Ya Allah, yang punya anak salah, yang tak punya anak pun salah. Maka kita sebagai tetangga nih, paling poinnya adalah jangan bilang saya benar atau salah. Poinnya adalah saling memaaf. Kenapa kalau orang merasa benar, maka dia tak mau minta maaf. Oh, aku nggak ada salahku, nggak pernah aku sama tetangga baik-baik aja. Menurut kita baik-baik saja, menurut tetangga. Kata Nabi, kalau kamu mau lihat satu orang itu, nggak usah repot-repot, tanya aja tetangganya. Kalau sering antar lauk, berarti orang baik, kan selesai. Kalau sering ngajak makan, berarti orang. Kalau sering diantar makan, berarti jarang masak. Gampang aja. Tanya si Fulan, bagaimana tuh tetangga tuh? Gampang. Kalau diantar lauk, dibalikkan yang lauk. Tetangga yang sebelah lagi diantar lauk, sama tempat-tempatnya habis. Dikoleksi semuanya. Maka sama tetangga ini, Masya Allah, udah bertahun-tahun, kadang lupa minta maaf. Jangankan minta maaf sama tetangga, kadang sama bini sendiri pun mau Ramadan ini tak mau minta maaf. Padahal Masya Allah berapa banyak hak bapak-bapak sama ibunya tak tertunaikan. Ibu, saya kasih hukum Bu dalam Islam. Dalam Islam 1 tahun ibu wajib menuntut pakaian baru 2 kali. 1 tahun ini berapa kali beli baju baru? 1 kali. Itu pun yang sudah tinggal sisa. Itu boleh tuntut. Kata Ustaz, kata bapak-bapak ini hajat kita malam ini habis kita tewas kita malam ini. Jangan risau, Bu, bapak-bapak ini dari sekarang udah pening. Memikirkan baju baru istri, baju baru anak, THR cucu, THR ponakan. Pening kepala. Kalau bisa 1 hari raya itu kami masuk ke kubur sebentar. Hari kedua baru kami keluar lagi. Sembunyi dulu. Mana Bapak itu dalam kubur? Udah pening dari sekarang. Istri pun jangan sampai nggak minta maaf sama bapak nih. Masya Allah, bapak ini berubah nih karena ibu lah di rumah. Kasih cepet kurang, kasih 2 cepet kurang juga, 3 cepet tewas. Jadi berapa yang cukup? Kasih seikat kurang, 2 ikat. Ini kalau ada ibu-ibu kayak gini Pak, bisa tukar tambah nih. Kalau ada yang mau tukar tambah, biasanya ada. Dia tak mau sama bapak. Maka kamu istri pun, ya minta maaf nggak usah resmi-resmi kali. Supaya mudah bapak memaafkan. Ketika hari mau minta maaf, masak yang enak-enak. Lain porsi hari ini biasanya makan telur dadar. Minyak pun direbus pakai air panas, nggak direbus, dituang air panas saja.
Kalau itu menu yang ibu buat ketika meminta maaf, fix hari itu tak akan datang maaf kepada ibu. Wah, ayam sate ekor itu dibakar, harumnya, ada lalapnya, ada sambalnya. Apa hari ini, Dek? Hari ini adalah hari memaafkan sedunia, Bang. Cepat ibu dapat maaf tuh. Bapak juga kalau mau dapat maaf gampang. Hari meminta maaf tuh lebihkan duit belanja. Gampang, selesai perkara itu. Datang pasar Rengka banyak toko emas tuh. Belikan emas tuh ibu nih. Hari itu insya Allah dimaafkan. Yang masih asli, yang palsu. Maka suami istri pun mesti minta maaf. Ajarkan juga anak minta maaf kepada orang tua. Nanti Ramadan beda cerita lagi, minta maaf Ramadan mau raya nanti beda cerita lagi. Yang kita bahas nih menjelang Ramadan kalau hidup sampai raya. Kalau nggak hidup, nanti aja lah Ustaz minta maafnya sebelum hari raya. Kalau hidup, kalau belum, kalau mati nggak jadi minta maaf. Saling memaafkan sama tetangga, sama RT, Masya Allah. Warga minta maaf sama RT, RT pun harus minta maaf sama warga. Karena warga ini Masya Allah mau dimudahkan aja urusannya, tapi nggak pandai sama RT. Masa datang sama RT kosong-kosong ya. Cobalah bawa semangka sedikit ke rumah RT, cepat urusan. Jangankan ibu mau datang minta tangan, dipanggil Pak RT, saya mau ditangan. Kata Pak RT itu saya yang datang ke rumah Bu. Jam 12 malam datang RT ke rumah. Ini enggak datang ke RT, Masya Allah, tahu ibu RT itu kering. Itu bukanlah sikit. Kalau dia mau rokok, jangan tengok rokoknya, duitnya aja kasih. Pandai dia beli nanti. Rakyat warga ini kadang-kadang Masya Allah, ibu tahu RT itu kerja yang paling berat, caciannya paling banyak, duitnya paling sedikit. Digaji itu setahun sekali. Kalau keluar itu dipotong pula 50% untuk ini, uang jalan 20%, 30% diminta pula sama warga lagi. Habis. Maka kita saling memaafkan. Saya pun minta maaf juga kalau ada salah-salah dalam menyampaikan dalam ceramah. Saya pun minta maaf juga. Kalau orang kita sudah minta maaf, orang itu tidak memaafkan, itu urusan dia. Kata Nabi ada dua orang nih saling bertengkar. Yang satu sudah minta maaf, si B-nya tak mau maafkan. Kalau mati si B itu dia masuk neraka, kata Nabi. Si A enggak, udah selesai karena dia tahu salah, makanya dia minta maaf. Si B tak mau maafkan, maka dia yang dihukumi tidak menyambung silaturahmi. Maka kita saling maafkan. Yang ketiga, ceramah ini nggak panjang-panjang Bu, aman Bu. Kenapa nggak panjang-panjang? Sama-sama lapar kita. Saya sebenarnya bisa ceramah berdiri, cuman kalau berdiri nampak ngeletar kakinya. Cepat tumbang nanti, mata ada berkunang-kunang nih. Yang ianya depannya harus makan, cuman nggak ditawarin dari tadi. Mau diambil segan nggak diambil warnanya menggoda, Masya Allah. Kan nggak mungkin sambil ceramah makan semangka kan? Kamu buang, kan nggak mungkin. Yang ketiga adalah bapak-bapak ini pesan paling utama untuk bapak-bapak, lebihkan uang belanja di bulan Roh. Itu apa? Untuk makan enak? Enggak, kita nggak Ramadan sudah makan enak. Apalagi sekarang bisa GoFood, macam-macam lah. Atau aja bisa dipesan. Kalau ada toko di langit bisa turun dari langit nanti. Untuk apa dilebihkan uang belanja? Untuk sedekah. Kepada siapa mau disedekahkan? Tetangga yang yatim, tetangga yang fakir, tetangga yang miskin. Kadang kita nih habis asar bapak mandi, sudah hidupkan onda, kemana bang? Mau pergi bazar Ramadan. Sampai bazar Ramadan, dari pintu sampai finish dibeli semua sama Pak. Tentengan 5 kanan, 5 kiri, 5 tengah. Pas buka apa yang dimakan Bu? Kurma 3 biji, air teh segelas. Habis itu apa? Kenyang. Lalu makanan ini kemana kan? Mubazir nggak tuh? Sifat siapa? Jangan lihat kakinya, padahal Masya Allah apa yang enak di tenggorokan kita enak juga bagi fakir dan kadang kita udah sisa-sisa dan basi lauk itu baru kita kasih sama anak yatim fakir miskin. Dimakannya jam 10, jam 11 tewas dia.
Pas diperiksa dokter, kenapa mati nih Pak? Sebabnya makan gorengan basi. Pak pun kena masuk penjara. Kasihlah. Kadang Masya Allah di rumah kita di umumnya, termasuk di rumah saya, kalau Ramadan banyak lauk yang terbuang, nggak kita makan, nafsu kita aja yang buat makan ini, makan itu, makan ini, beli itu. Pas makannya, terakhirnya setiap habis sahur pagi buang lauk, setiap hari buang lauk. Padahal kalau kita sisihkan sedikit untuk anak yatim, yang sama kita pun masih berlebih. Kenapa masih disisihkan untuk mereka? Kata Nabi, siapa yang berikan berbuka puasa kepada orang walaupun hanya satu teguk air, surbata ma'in, kata Rasulullah, satu teguk air, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kira-kira siapa yang nggak bisa sedekah satu teguk air, Bu? Coba angkat tangan, Bu. Memang pelit betul ya. Memang pelit betul. Orang pelit nih, Bu, kadang-kadang datang musibahnya tidak disangka-sangka. Tiba-tiba lutut sakit. Karena pelit, tiba-tiba lutut sakit. Disuntik tidak juga mempan. Ya kan? Pakai payung makin sakit. Terakhir dibawa ke Singapura, rumah sakit internasional. Datanglah koko bawa palu kecil, tokohnya. Ayang, barang udah lama, popong nggak bisa pakai lagi ya. Barang udah rusak, usang. Ganti lutut kanan 40 juta, lutut kiri 40 juta, upah pasang 20 juta, 100 juta habis. Uang hantu dimakan. Ya, kenapa? Karena tak mau sedekah. Padahal kalau sedekahkan tak habis duit kita. Maka lebihkan uang belanja antar tetangga. Saya sering bilang, kadang anak kita 2, 3, anak tetangga 13. Pastilah kurang. Bayangkan 13, anaknya 2 orang emaknya. Belum lagi datang ini beras setengah karung sekali masak. Sedangkan di rumah kita ini berlebih-lebih. Apa salahnya antarkan 10.000 gorengan ke rumahnya? Anak yatim tempat saya ada 30 kan, tempat dikasih 1 hari. Anak saya aja jadi anak yatim. Anak saya aja anak yatim. Bapak itu bukan. Jadi bagaimana? Hari ini si A, besok si B, besok si C. Masya Allah. Ibu nggak usah ngarapkan doa mereka, pandai mereka mendoakan. Terima kasih Pak, moga panjang umur, berkah rezeki, badan sehat. Dari mana hanya katakan 10.000 dapat doa panjang? Maka sisihkan apa 10.000. Kalau ada orang pengemis jalan tuh nampak kakinya pincang, tangannya pincang. Tapi perhatikan, pengemis sekarang tuh kadang-kadang pintar juga dia. Hari Senin yang pincang kanan, tangan kiri. Hari Selasa yang pincang kiri, tangan. Pernah saya lihat tuh Pak, Masya Allah, jago juga kok ini kurang ya. Diseret-seretnya hari Senin tangan kaki kanannya. Pas hari Selasa tengok tuh, udah ke kiri pula yang seret-seret. Ketiga, lebihkan harta untuk sedekah. Tidak akan rugi kita, tetap 5.000, 10.000 kasih pada fakir miskin, anak yatim. Insya Allah doa mereka makbul. Sudahlah fakir miskin berpuasa lagi, didoakannya kita panjang doanya, Masya Allah. Maka banyak nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkahan. Pesan terakhir. Tapi soalnya terakhir ini kayaknya berat 2 jam nih panjangnya. Masih bisa lagi. Ibu-ibu udah muak kayak gimana dulu lah. Tapi saya yakin orang lapar nggak bisa tidur. Kalau saya coba kan. Kecuali bulan puasa. Kalau puasa itu lapar-lapar, antam tidur, nggak ada cerita. Yang terakhir, bulan Ramadan tahun ini hanya satu permintaan Allah, lebih baik daripada Ramadan kemarin. Udah itu aja. Yang tahun kemarin 1 tahun ini kalau sholat sunnah, kulhu inna. Ramadan tahun ini ganti surah. Ar-Aital ladzi kama alka. Ar-Aital ladzi kama alka. Udah penambahan itu bukan banyaknya yang suruh tambah, kualitas ibadahnya disuruh tapi Qul ya al-kafirun mesti dihafal dengan baik. Qul ya al-kafirun
Ta'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun. Simpang lakum di hukumnya mesti dihafal. Karena kalau tidak dihafal, mutar-mutar di situ dia. La bermata, abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kok enggak ruku-ruku kawan ini kata kawannya. Rupanya lupa simpang lakum di hukum. Untung kawannya tahu. Kalau dia ini al-kafirunnya belum lancar, dibisikkan sama kawannya. Kualitas ibadahnya mesti bertambah. Beli Qur'annya agak besar sedikit. Nah, mata kita ini semakin tua semakin sipit. Kok bisa semakin sipit? Bukan semakin diginikan mata supaya bisa melihat, semakin dikecilkan. Itu pun nggak nampak. Maka beri Quran perkata itu yang besar supaya baca Quran itu nggak capek kita. Baca Quran itu dengan artinya, tapi jangan mengartikan sendiri, baca aja dengan artinya. Kita bukan orang Arab, tandanya apa? Itu pesek-pesek. Maka dibaca artinya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian asyam puasa kama sebagaimana kutiba diwajibkan alalladzina pada orang-orang min qablikum sebelum kalian la'allakum supaya kalian tattaqun bertakwa. Baca pelan-pelan. Supaya apa? Ramadan tahun ini ada peningkatan dalam ibadah, itu aja. Allah mau nggak repot-repot. Bukan harinya kemarin 10 sekarang 100, enggak. Yang Allah mau hari ini kualitasnya lebih baik daripada kemarin. Udah cukup itu aja. PR kita ini hanya lebih baik daripada kemarin, cukup. Karena orang beriman itu 3 hari cuma. Kemarin, hari ini, besok. Yang kemarin pasti tak pernah jumpa. Hari ini masih dilalui, besok belum tentu dengan berjumpa. Ramadan ini aja belum pasti kita hidup dengan sempurna, apalagi Ramadan tahun depan. Keempat amal ini kita ingat-ingat. Pertama, qada puasa. Yang kedua, saling memaafkan. Yang ketiga, lebihkan harta untuk sedekah. Yang keempat, peningkatan dalam ibadah. Kalau tahun kemarin 10 hari cuma ikut tarawih, sekarang tambah minimal 19 hari lagi, dah cukup 29 hari. 1 hari nggak apa-apa lah libur. Kemana? Ke Living World. Beli baju nggak? Lihat-lihat aja. Kenapa? Lihat harganya naik darah tinggi tadi buatnya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini diberkati oleh Allah. Allah berikan kita badan yang sehat di bulan Ramadan, harta yang berkah dan berlimpah. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin. Ya rabbal alamin. Allah hadirin ya. Wa kullu niyatin shalihah khususan ala hadirin hadis al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجعلنا من عبادك التوابين واجعلنا من عبادك المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة
في هذه المجلس يا الله يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أرزاقنا وسلم أولادنا وسلم قريتنا. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة ونساءنا كنساء الصحابية وصبياننا كصبيان الصحابة وبيوتنا كبيوت الصحابة. اللهم اجعلهم حفظة القرآن العلماء العاملين الغر المحجلين الداعين إلى دينك في أنحاء العالم. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اهدنا، اللهم انصرنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن، استجب دعانا يا رحيم ببركة دعواهما وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya amalkan, saya sampaikan kepada keluarga. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai tausiah. Syukran, terima kasih Pak Imam. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Imam tadi menambah ilmu kita dan mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semua. Dan kita juga berdoa Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan di tahun ini ataupun tahun-tahun setelahnya. Kita berdoa juga mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih baik dari tahun yang lalu. Kita sebagai suami lebih baik lagi dan istri juga lebih baik. Saya juga ingin mohon maaf kepada para jamaah, bapak ibu jamaah sekalian, semua kesalahan ataupun kekurangan saya. Insyaallah cara selanjutnya kita akan bersalam-salaman. Yang bapak-bapak salamannya sama bapak-bapak, yang ibu-ibu sama ibu-ibu. Jangan bapak-bapak dengan ibu-ibu, nanti takutnya pulang dari sini perangan megetun bulan ke rumah nanti. Insyaallah bapak ibu kita berdiri sering bersalaman dan membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
صلوات الله عليك صلى الله على محمد Mana dalam ya? Alhamdulillah Selanjutnya acara isi Kampung Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Ali Jaber. Makan ya.